Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Las As-Samarqandi adalah seorang ahli fikih yang masyhur. Suatu ketika dia pernah berkata, "Ayahku menceritakan bahwa antara nabi-nabi yang bukan rasul ada yang menerima wahyu dalam bentuk mimpi dan ada pula yang menerima wahyu hanya dengan mendengar suara. Maka ada salah seorang nabi yang menerima wahyu melalui mimpi. Pada suatu malam nabi ini bermimpi dan dalam mimpinya dia diperintahkan yang berbunyi, 'Engkau diperintahkan keluar dari rumah pada waktu pagi dan berjalanlah ke arah barat. Engkau diperintah berbuat yang pertama, apa yang engkau lihat atau hadapi maka makanlah. Yang kedua, engkau sembunyikan. Yang ketiga, engkau terimalah. Yang keempat, jangan engkau putuskan harapan. Yang kelima, larilah engkau daripadanya.' Pada keesokan harinya, nabi itu pun keluar dari rumahnya menuju ke barat dan kebetulan yang pertama dihadapinya ialah sebuah bukit besar yang berwarna hitam. Padahal perintah yang pertama, apa yang kau lihat atau hadapi maka makanlah. Nabi itu kebingungan sambil berkata, 'Aku diperintahkan memakan yang pertama yang aku hadapi, tapi ini sungguh aneh, sesuatu yang mustahil yang tidak dapat dilaksanakan. Mana mungkin aku memakan bukit ini?' Maka Nabi itu terus berjalan menuju ke bukit itu dengan hasrat untuk memakannya. Ketika dia menghampirinya, tiba-tiba bukit itu mengecilkan diri sehingga menjadi sebesar ukuran roti. Maka Nabi itu pun mengambilnya lalu disuapkan ke mulutnya. Bila ditelan terasa sungguh manis bagaikan madu. Dia pun mengucapkan syukur, Alhamdulillah. Kemudian Nabi itu meneruskan perjalanannya lalu bertemu dengan sebuah mangkuk emas. Dia teringat akan arahan mimpinya supaya disembunyikan. Lantas Nabi itu pun menggali sebuah lubang lalu ditanamlah mangkuk emas itu. Tiba-tiba mangkuk emas itu keluar dengan sendirinya. Nabi itu pun menanamnya lagi hingga ditanam di dalam tanah 3 kali berturut-turut. Maka berkatalah Nabi itu, 'Aku telah melaksanakan perintahmu.' Lalu dia pun meneruskan perjalanannya tanpa disadari oleh Nabi itu, mangkuk emas itu telah keluar lagi dari tempat ia ditanam. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia nampak seekor burung elang sedang mengejar seekor burung kecil. Kemudian terdengarlah burung kecil itu berkata, 'Wahai Nabi Allah, tolonglah aku.' Mendengar rayuan burung itu, hatinya merasa simpati lalu dia pun mengambil burung itu dan dimasukkan ke dalam bajunya. Melihat keadaan itu, lantas burung elang itu pun datang menghampiri Nabi itu sambil berkata, 'Wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu sejak pagi tadi. Oleh karena itu, janganlah engkau patahkan harapanku dari rezekiku.' Nabi itu teringat pesan arahan dalam mimpinya yang keempat, yaitu tidak boleh putuskan harapan. Dia menjadi kebingungan untuk menyelesaikan perkara itu. Akhirnya dia membuat keputusan untuk mengambil pedangnya, lalu memotong sedikit daging pahanya sendiri dan diberikan kepada elang itu. Setelah mendapat daging itu, elang pun terbang dan burung kecil tadi dilepaskan dari dalam bajunya. Setelah kejadian itu, Nabi meneruskan perjalanannya. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan satu bangkai yang amat busuk baunya. Maka dia pun bergegas lari dari situ karena tidak tahan menghirup bau yang menyakitkan hidungnya. Setelah menemui kelima-lima peristiwa itu, maka kembalilah Nabi ke rumahnya. Pada malam itu, Nabi pun berdoa. Dalam doanya dia berkata, 'Ya Allah, aku telah selesai melaksanakan perintahmu sebagaimana yang telah engkau beritahu di dalam mimpiku. Maka jelaskanlah kepadaku arti semua ini.' Dalam mimpi beliau telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang pertama engkau makan itu ialah marah,
pada mulanya terlihat besar seperti bukit, tetapi pada akhirnya jika bersabar dan dapat menahannya, maka marah itu pun akan menjadi lebih manis daripada madu. Yang kedua, semua amal kebaikan atau budi, walaupun disembunyikan, maka ia tetap akan nampak. Yang ketiga, jika sudah menerima amanah seseorang, maka janganlah kamu khianat kepadanya. Dan yang keempat, jika orang meminta kepadamu, maka usahakanlah untuknya demi membantu kepadanya meskipun kau sendiri membutuhkannya. Yang kelima, bau yang busuk itu ialah ghibah, menceritakan hal seseorang, maka larilah dari orang-orang yang sedang duduk yang berkumpul membuat ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنا عبدك وأنا لا أهديك ووعدك ما استطعت أعوذ